Modul Ajar 7.14. Topik Potensi Ekonomi Lingkungan. Modul kelas 7. Subtopik Peranan Masyarakat dalam Rantai Ekonomi. Mengawali pembahasan modul ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila, salam bahagia bagi kita semua. Modul Ajar 7.14 ini masih merupakan kesinambungan dari Modul Ajar 7.12 dan Modul Ajar 7.13 dengan topik utama potensi lingkungan. Dan untuk Modul Ajar 7.14 ini memiliki subtopik peranan masyarakat dalam rantai ekonomi. Pada modul ini, pembahasan berfokus pada bagaimana peranan masyarakat dalam memenuhi ragam kebutuhannya setiap hari, yang tentunya ini berakibat jumlah kebutuhan satu barang dengan barang yang lainnya berbeda. Perbedaan kebutuhan setiap orang akan berpengaruh terhadap jumlah permintaan, penawaran, pasar, dan harga. Perbedaan kebutuhan dipengaruhi oleh status sosial dan peran sosial dalam masyarakat seperti ras, suku, agama, pekerjaan, pendidikan, dan kemampuan ekonomi yang membentuk lapisan di masyarakat berupa stratifikasi atau diferensiasi sosial. Silakan bagi para pengunjung untuk mengklik subscribe dan like pada channel pembelajaran IPS ini. Terima kasih. Mari kita berdoa sesuai dengan agama, keyakinan, dan kepercayaan masing-masing, agar pembahasan pada modul ini tentunya menjadi sumber pengetahuan yang berguna dalam kehidupan kita dan menjadi rasa syukur yang mendalam akan kebaikan Tuhan yang ada dan kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran. Tujuan dari pembelajaran pada modul Ajar 7.14 ini adalah memahami potensi sumber daya alam serta kaitannya dengan mitigasi kebencanaan. Indikator tujuan pembelajaran dari modul Ajar 7.14 meliputi yang pertama adalah menganalisis peran masyarakat dalam rantai perekonomian. Yang kedua, menjelaskan status dan peran sosial. Dan yang ketiga, menjelaskan diferensiasi dan stratifikasi sosial. Itulah tujuan pembelajaran dan juga indikator tujuan pembelajaran dari modul Ajar 7.14. Mari kita sejenak berefleksi terhadap bagaimana kondisi kehidupan sehari-hari di dalam kehidupan masyarakat di negara kita ini. Dan refleksi tersebut bersama-sama kita menyimak sebuah lagu yang dipersembahkan oleh Iwan Fals dengan judul Surat untuk Wakil Rakyat.
Mari kita sama-sama menyanyikan lagu dari Iwan Fals ini yang berjudul Surat untuk Wakil Rakyat. Lagu dapat dinyanyikan atau disenandungkan dalam hati. Untukmu yang duduk sambil diskusi, untukmu yang biasa bersafari di sana di gedung DPR. Wakil rakyat kumpulan orang hebat, bukan kumpulan teman-teman dekat, apalagi sanak family. Di hati dan lidahmu kami berharap, suara kami tolong dengar lalu sampaikan. Jangan ragu, jangan takut karang menghadang, bicaralah yang lantang, jangan hanya diam. Kantong safari mau kami titipkan, masa depan kami dan negeri ini dari Sabang sampai Merauke. Saudara dipilih bukan di lotre, meski kami tak kenal siapa saudara. Kami tak sudi memilih para juara, juara diam, juara juara Untukmu yang duduk sambil diskusi, untukmu yang biasa bersafari di sana di gedung DPR. Di hati dan lidahmu kami berharap, suara kami tolong dengar lalu sampaikan. Jangan ragu, jangan takut karang menghadang, bicaralah yang lantang, jangan hanya diam. Wakil rakyat seharusnya merakyat, jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Wakil rakyat bukan paduan suara, hanya tahu nyanyian lagu sendu. Wakil rakyat seharusnya merakyat, jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Wakil rakyat bukan paduan suara, hanya tahu nyanyian lagu sendu. Wakil rakyat seharusnya merakyat, jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Wakil rakyat bukan paduan suara, hanya tahu nyanyian lagu sendu. Wakil rakyat seharusnya merakyat, jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Wakil rakyat
bukan paduan suara. Hanya tahu nyanyian lagu setuju. Wakil rakyat seharusnya merakyat. Jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Wakil rakyat bukan paduan suara. Hanya tahu nyanyian lagu setuju. Wakil rakyat seharusnya merakyat. Jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Wakil rakyat bukan paduan suara. Hanya tahu nyanyian lagu setuju. Wakil rakyat seharusnya merakyat. Jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Bukan paduan suara. Hanya tahu nyanyian lagu setuju. Kemudian kita lanjutkan dengan pengisian daftar hadir, di mana pengisian ini adalah khusus untuk kelas IPS yang saya ampu, terutama yang sedang mengakses video pembelajaran ini sesuai dengan waktu pembelajaran. Pertama, bukalah browser internet. Gunakan browser apapun dan ketikkan alamat web guru IPS. Dapat juga menggunakan aplikasi sistem informasi pembelajaran IPS terdigitalisasi berbasis Android versi 1.0. Dan bagi yang belum menginstalasi versi 1.0 ini, dapat mengunduh aplikasi pada web guru IPS. Kemudian pada web maupun aplikasi, silakan memilih menu kelas IPS digital. Dan dari menu kelas IPS digital, kemudian pilih tombol atau subfitur Enter to IPS Asinkronus. Pilihlah sesuai jenjang kelasmu, yakni untuk modul ini adalah kelas 7, dan halaman akan beralih pada LMS Classroom. Sesuaikan akun kelas yang digunakan, dan pastikan memilih kelas 7, dan pilih subfitur tugas kelas. Carilah judul topik sesuai dengan pertemuan kali ini, yakni topik 714 atau 714, yakni adalah peran masyarakat dalam rantai ekonomi. Kemudian lakukan presensi pada subpoin 7.14.3. Isi presensi dengan hadir, tidak hadir maupun izin, dan untuk izin tentunya harus berkonfirmasi pada guru pengampu. Setelah presensi ini diisi, lakukan juga dengan mengisi form melalui tautan Google Form yang terlampir. Untuk pengunjung lain yang sedang menyimak modul ini, tidak perlu melakukan presensi, karena modul ini hanya diisi oleh peserta didik kelas IPS yang saya ampu dan sedang mengakses sesuai dengan waktu pembelajarannya. Terima kasih. Quote pada modul ini. Agar berhasil, keinginanmu untuk sukses harus lebih besar daripada ketakutanmu akan kegagalan. Bill Cosby, an American former comedian, actor, and media personality. Mengingatkan untuk kesepakatan kelas IPS, meliputi antara lain manajemen waktu, kemudian
tidak bersuara ataupun menyalakan mikrofon bila moda dilaksanakan secara daring. Yang ketiga, dalam memberikan apresiasi, disarankan melalui tepuk tangan pada kelas klasikal dan mengirimkan emoji pada kelas daring. Yang berikutnya, lakukan raise hand apabila hendak bertanya. Dan catatlah apa yang diperoleh dari pembahasan modul dengan menggunakan metode masing-masing. Perhatikan pembelajaran dengan baik. Penggunaan gawai diatur dengan ketentuan yang telah ditetapkan pada modul ajar 1 kesepakatan kelas. Baik, kita memulai modul ajar 7.14 bagian 2 ini dengan suatu permainan. Apa itu permainannya? Yuk, kita mulai. Permainan ini adalah permainan hujan rintik-rintik, hujan sedang, hujan lebat. Wah, apa itu ya? Oke, sekarang untuk semua peserta didik, semua murid, silakan mengkondisikan diri untuk berdiri, berbaris sesuai lajur kursi. Nah, dengarkan instruksinya baik-baik. Ini berlaku untuk semua barisan, dari depan sampai ke belakang. Apabila saya mengatakan hadap ke arah kiri, hadap ke arah kiri. Apabila saya mengatakan hadap ke arah kanan, silakan menghadap ke arah kanan. Nah, sekarang silakan hadap ke arah kanan. Kemudian telunjuk tangan kanan dan telunjuk tangan kirinya letakkan di atas punggung teman yang ada di depannya. Kegiatan ini harus dilakukan ya untuk semuanya. Silakan. Penjelasannya adalah, dengarkan baik-baik. Hujan rintik-rintik, maka kalian mengetukkan telunjuk di punggung teman dengan kecepatan perlahan. Ya, boleh seperti ini, boleh seperti ini. Kemudian apabila instruksinya adalah hujan deras, maka dapat mengetukkan telunjuk di punggung temannya dengan kecepatan sedang. Boleh seperti ini juga ya. Boleh seperti ini ya. Artinya sesuai ritme atau pergantian antara telunjuk kiri dengan telunjuk kanan. Kemudian apabila instruksinya hujan lebat, maka ketukkan telunjuk di punggung dengan kecepatan yang sangat cepat. Nah, sekarang kita coba. Dengarkan baik-baik instruksinya. Hujan rintik-rintik. Hujan deras. Hujan lebat. Hujan rintik-rintik. Hadap ke kiri. Hujan lebat. Hujan deras. Baik. Cukup. Nah, silakan duduk kembali. Permainan ini dapat dilakukan juga untuk yang berada di kelas yang lain ya. Dan tentunya permainan ini punya makna. Apa maknanya? Coba. Adakah yang bisa menjawab? Tentunya permainan ini mengandung arti banyak hal ya, terkait kekompakan, kemudian saling memahami, saling mengerti, saling menolong, saling ada empati, tenggang rasa, atau saling tolong-menolong, dan kemudian apalagi dibalik dari permainan ini. Tentunya merasa ya saling tolong-menolong ya, bahwa yang di depan, yang di belakang melakukan secara bergantian. Nah, banyak hal ya.
yang juga melatih kita untuk mendengarkan dengan baik, melakukan sesuai instruksi bersama-sama. Ya, baik. Kita akhiri sesi mulai dari diri kita. Kita lanjutkan pada sesi yang selanjutnya. Kita akan masuk pada eksplorasi konsep. Kegiatan pembelajaran inti eksplorasi konsep. Bila pada modul ajar 7.14 bagian 1 menitik beratkan pada perbedaan kebutuhan setiap orang yang berpengaruh terhadap jumlah permintaan, penawaran, pasar, dan harga, maka pada bagian 2 ini menitik beratkan bagaimana perbedaan kebutuhan dipengaruhi oleh status sosial dan peran sosial dalam masyarakat seperti ras, suku, agama, pekerjaan, pendidikan, dan kemampuan ekonomi yang membentuk lapisan di masyarakat berupa stratifikasi atau diferensiasi sosial. Bagian 2. Status, peran sosial, diferensiasi, dan stratifikasi sosial. Status sosial. Apa itu status sosial? Status sosial merupakan pusat interaksi sosial dan struktur sosial. Status merupakan atau sebagai posisi sosial yang definitif. Memiliki status dalam sosiologis tidak sama dengan prestis. Setiap orang punya status, meskipun beberapa dengan status yang lebih tinggi dari yang lainnya menurut penilaian masyarakat. Nah, sebagai ilustrasi, silakan lihat pada tayangan. Di sana terlihat ilustrasi di mana adanya status yang berbeda di rumah sakit. Misalnya status dokter, perawat, bagian administrasi, staf kebersihan, dan pasien. Pengaturan hubungan di antara posisi-posisi ini di rumah sakit didefinisikan secara sosial, di mana dokter yang memiliki kekuasaan dan prestis terbesar di antara semua status yang ada di rumah sakit tersebut. Selanjutnya, jenis status sosial atau assigned status. Assigned status. Assigned status adalah status sosial yang diberikan oleh masyarakat karena mandat, di mana seseorang yang melaksanakan mandatnya dengan baik dianggap berjasa oleh masyarakat atau pihak pemberi mandat. Contoh, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta diberikan mandat oleh rakyat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sehingga dijuluki Bapak Proklamator. Artinya, mereka memperoleh assigned status atau assigned status yang tinggi, yaitu sebagai pahlawan nasional karena jasanya. Lalu ada jenis status sosial yang kedua, yaitu achieve status. Achieved status atau achieve status merupakan kedudukan yang dapat dicapai berdasarkan upaya seseorang hingga posisi tertentu. Jadi ini merupakan status yang diraih. Contoh dari achieve status adalah guru, insinyur, psikolog, dokter, pengacara, pianis, penyanyi, maupun arsitek.
Achieve status ini harus melakukan sesuatu untuk mencapai posisi-posisi tersebut. Jenis status sosial yang ketiga adalah ascribed status atau ascribed status. Ascribed status dapat diperoleh melalui kelahiran. Misalnya kedudukan anak bangsawan karena lahir dari orang tua kalangan bangsawan. Ascribed status ini juga merupakan kedudukan yang diperoleh secara tidak sengaja, misalnya menjadi seorang wanita, menjadi seorang laki-laki, menjadi seorang kakak, menjadi suku Batak misalnya, atau menjadi warga negara Indonesia. Dan juga bisa juga contoh-contoh yang lainnya. Sejenak kita refleksi terkait dengan status. Semua status seseorang terdiri dari kumpulan statusnya. Setiap orang memiliki sejumlah status berbeda di waktu yang sama. Apakah sebagai kepala sekolah? Mungkin juga seorang anak, seorang istri, ibu, atau ketua PKK, dan anggota MGMP. Kumpulan status ini sering berubah selama masa hidup seseorang. Misalnya seorang polisi statusnya berubah ketika dia berpindah dari siswa akademi kepolisian kemudian menjadi polisi. Dan selanjutnya adalah bahwa setiap individu dapat menghapus atau menambahkan status dari dirinya. Misalnya seorang polisi yang kemudian mengundurkan diri dari posisinya karena dia mencalonkan diri pada jabatan politik. Penyalahgunaan status sosial, misalnya seorang influencer atau influence, menggunakan status sosialnya untuk mendapatkan tiket atau makan siang gratis, bahkan melakukan tindak kejahatan, misalnya menipu. Dan ini tentunya dapat dilihat pada banyaknya media akhir-akhir ini, di mana banyak influencer ini yang kemudian menggunakan status sosialnya untuk melakukan tindak-tindak kejahatan. Setelah kita memahami status sosial, selanjutnya kita akan menggali lebih dalam terkait dengan peran sosial. Apa itu peran sosial? Peran sosial merupakan pusat interaksi sosial dan struktur sosial. Konsep antara status dan peran berjalan beriringan. Untuk peran, menitik beratkan pada perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam status tertentu. Sebagai contoh dan ilustrasi adalah seseorang yang berstatus sebagai kepala sekolah. Ia akan memiliki sejumlah ekspektasi peran yang dapat diidentifikasi, di mana sebagai seorang kepala sekolah, maka ekspektasinya adalah harus berangkat bekerja sejak pagi, kemudian memberikan arahan, motivasi, dan kedisiplinan bagi guru dan tenaga kependidikan. Selain itu, kepala sekolah mengikuti berbagai rapat koordinasi yang mungkin harus dihadiri saat bersamaan. Ia juga menerima laporan kenakalan peserta didik atau siswa, menandatangani dokumen sekolah, menerima tamu dari berbagai macam lembaga, dan seorang kepala sekolah harus menjadi teladan. Ini
inilah ekspektasi dari peran kepala sekolah. Peran-peran ini yang tadi telah saya sebutkan secara bersama-sama menggambarkan kumpulan peran atau semua peran yang berjalan dengan satu status, yaitu kepala sekolah. Dalam realitas kehidupan sehari-hari, konflik peran sosial dapat terjadi. Yang dimaksud dengan konflik peran adalah di mana peran untuk status berbeda dapat saling bertentangan. Sebagai ilustrasi, seorang kepala sekolah yang juga adalah seorang ibu akan mengalami kesulitan untuk mengabdikan diri dalam jam kerja yang panjang yang dibutuhkan olehnya di dalam pekerjaannya, sekaligus dalam memenuhi harapan sebagai orang tua. Ketika jam kerja berbarengan dengan jam sekolah sang buah hati, maka kepala sekolah akan sulit untuk menghadiri upacara kelulusan anaknya, karena di saat yang sama ia harus memimpin upacara kelulusan di lembaganya. Ketegangan peran juga terjadi di mana ketika dua atau lebih dari peran yang terkait dalam satu status atau dengan satu status mengalami konflik. Nah, inilah yang dapat terjadi terkait dengan peran sosial. Selanjutnya kita akan mengenal apa yang dimaksud dengan diferensiasi sosial. Diferensiasi sosial didasarkan oleh keberagaman gender, agama, ras, serta etnis. Kemudian Surjono Sukanto ditulis dalam Soerjono Soekanto, nama dalam ejaan lama Indonesia. Ia mendefinisikan bahwa diferensiasi sosial merupakan variasi pekerjaan dan kekuasaan kelompok dalam masyarakat yang dikaitkan dengan interaksi atau akibat umum dari proses interaksi sosial yang ada. Tiap-tiap individu akan bertemu dengan individu lain dari berbagai latar belakang, kedudukan, pendidikan, kekayaan, usia, dan ciri pembeda lainnya. Kemudian, era modernisasi juga meningkatkan jumlah spesialisasi dan diferensiasi struktur dalam masyarakat, yang mana hal ini dikaitkan dengan interaksi atau akibat umum dari proses interaksi sosial yang ada. Jenis-jenis diferensiasi sosial. Jenis diferensiasi sosial yang pertama adalah diferensiasi sosial atas etnis atau suku bangsa. Perbedaan antara ras dan etnis adalah di mana ras dibedakan dalam penampilan fisik, sedangkan etnis dibedakan dalam karakteristik budaya. Nah, perbedaan inilah yang disebut dengan diferensiasi. Yang kedua, diferensiasi sosial atas agama. Semua agama pada tingkatan yang sama dan mempunyai ajaran
yang mengatur kehidupan masyarakat tanpa membedakan ras, derajat, gender, maupun unsur pembeda lain. Melainkan, agama menekankan kerjasama antar pemeluk agama. Yang ketiga, diferensiasi sosial berdasarkan gender. Perbedaan mendasar mencakup perbedaan gender dan perbedaan peran yang dibentuk secara sosial dan budaya oleh masyarakat. Laki-laki dan perempuan tidak ada yang lebih unggul. Keduanya sama-sama berkesempatan dan berpeluang untuk berpartisipasi dalam berbagai hal. Kita juga akan mengenal stratifikasi sosial. Apa itu stratifikasi sosial? Stratifikasi sosial merupakan pengkategorisasian masyarakat ke dalam peringkat tingkatan sosial ekonomi berdasarkan faktor-faktor seperti kekayaan, pendapatan, ras, pendidikan, dan kekuasaan. Stratifikasi sosial menggambarkan sistem kedudukan sosial dalam masyarakat. Dan stratifikasi ini terbentuk karena ada ketidaksetaraan yang terstruktur antar kelompok dalam masyarakat dalam hal akses materi atau sumber daya tertentu. Bentuk stratifikasi biasanya berupa pembagian kelas. Kemudian kita dapat mengilustrasikan atau mendefinisikan dan mendeskripsikan lebih lanjut terkait dengan stratifikasi sosial ini, di mana dalam lapisan masyarakat kita melihat bahwa masyarakat itu terdiri dari individu-individu serta berbagai sumber daya masyarakat yang didistribusikan ke seluruh lapisan secara tidak merata. Maksudnya tidak merata adalah terdapat individu dengan sumber daya lebih banyak mewakili struktur stratifikasi sosial lapisan atas, sedangkan dengan sumber daya yang lebih sedikit mewakili masyarakat pada lapisan bawah. Jadi stratifikasi sosial ini sebenarnya adalah sistem di seluruh masyarakat yang membuat ketidaksetaraan menjadi semakin jelas dan kontras. Terdapat beberapa faktor penentu stratifikasi sosial. Faktor yang pertama adalah faktor ekonomi, seperti pendapatan, upah, dividen investasi, aset, kekayaan, dan nilai bersih uang yang dimiliki oleh seseorang. Yang kedua adalah faktor kebudayaan, di mana karisma dan kebijaksanaan seseorang lebih dihargai dan dihormati. Sebagai ilustrasi, orang tua biasanya lebih dihormati, sedangkan di sisi budaya lainnya, orang tua kadangkala seringkali justru diremehkan atau diabaikan. Faktor yang ketiga, faktor struktur pekerjaan. Misalnya, guru memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, tetapi gajinya relatif rendah. Namun, mengajar adalah profesi yang mulia. Jadi, guru harus melakukan pekerjaan mereka karena cinta pada profesinya dan kebaikan untuk siswanya. Dan hal ini bukan untuk uang. Berbeda sebaliknya dengan
seorang eksekutif atau wirausahawan yang sukses, mereka tidak akan menerima sikap seperti seorang guru tadi, karena mereka hidup di dalam dunia bisnis dan keuntungan dinilai ataupun menjadi tolok ukur sebagai kekuatan pendorong. Stratifikasi sendiri memiliki sistem, di mana sistem stratifikasi dikenal dengan sistem tertutup dan sistem terbuka. Di dalam sistem tertutup, maksudnya adalah sistem ini mengakomodasi sedikit perubahan dalam posisi sosial. Di dalam sistem tertutup, tidak mengenal atau mengizinkan orang untuk berpindah tingkatan dan tidak mengizinkan hubungan sosial antar level. Sistem yang kedua pada stratifikasi adalah sistem terbuka. Sistem terbuka ini didasarkan pada pencapaian dan juga hal ini memungkinkan perpindahan tingkat dan interaksi antar lapisan dan kelas. Jenis stratifikasi yang cukup jelas adalah sistem kasta, sistem kelas, dan meritokrasi. Jenis sistem interaksi yang pertama yaitu sistem kasta. Di dalam sistem kasta, maka hal ini kita dapat melihat bahwa sistem ini merupakan sistem stratifikasi yang tertutup. Status sosial yang dimiliki tidak dapat diubah sama sekali atau hanya dapat diubah sedikit. Sistem kasta adalah sistem di mana orang-orang dilahirkan dalam status sosial mereka dan akan tetap di dalamnya sepanjang hidup mereka. Kemudian terkait dengan sistem kasta ini, orang diberi pekerjaan terlepas dari bakat, minat, atau potensi mereka, sehingga hampir tidak terdapat peluang untuk meningkatkan posisi sosial seseorang. Sebagai ilustrasi dari sistem kasta, yakni tradisi kasta Hindu, di mana tradisi ini meyakini bahwa seseorang diharapkan dapat melakukan pekerjaan dan menikah sesuai dengan kastanya. Di dalam sistem kasta, nilai budaya akan memperkuat sistem. Menerima status sosial kewajiban normal dan seseorang tersebut yang hidup di dalam masyarakat kasta disosialisasikan untuk menerima status sosialnya. Kita akan melihat jenis stratifikasi pada sistem yang kedua, yaitu sistem kasta. Nah, kita lihat ilustrasinya pada segitiga ataupun piramida sistem kasta berikut ini. Perhatikan tayangan. Jadi di dalam segitiga piramida ini dibagi menjadi 4 tingkatan stratifikasi, di mana tingkatan yang paling bawah itu ditempati oleh banyak orang tentunya secara umum, dan semakin ke atas maka yang menempati posisi ataupun tingkatan stratifikasinya itu akan semakin sedikit. Kita lihat, pada tingkatan yang paling bawah itu ditempati oleh posisi kasta Sudra. Biasanya ini berkaitan dengan orang-orang yang berprofesi dengan kegiatan fisik dan bakat ketekunannya, di antara lain seperti guru, petani, nelayan, penjaga, dan lain sebagainya. Pada tingkatan stratifikasi yang kedua,
di atas Sudra, itu ada kasta Waisya. Kasta Waisya ini adalah kelompok yang aktif dalam bidang ekonomi, perdagangan, dan bisnis. Kemudian di atasnya lagi yang ketiga, di atas Waisya ada Ksatria. Ini adalah kelas bangsawan dan tokoh masyarakat yang bertugas sebagai penegak keadilan pemimpin masyarakat. Profesi kasta ini merujuk pada raja, bangsawan, dan tentara. Kasta yang terakhir pada puncaknya ataupun stratifikasi yang paling akhir, paling atas adalah kasta Brahmana. Biasanya diisi oleh golongan pemuka agama, cendekiawan yang menguasai ajaran, pengetahuan, adat, adab, dan keagamaan. Inilah stratifikasi atau jenis stratifikasi sosial yang ditinjau dari sistem kasta. Nah, kemudian jenis stratifikasi yang ketiga adalah sistem kelas. Pada sistem kelas, faktor sosial individu didasarkan oleh prestasinya. Kelas biasanya terdiri dari sekumpulan orang-orang dengan status yang sama terkait berbagai faktor seperti pendidikan, pendapatan, kekayaan, serta pekerjaan. Sistem kelas bersifat terbuka, di mana tiap individu bebas mencapai tingkat pendidikan atau pekerjaan yang berbeda dari orang tua mereka. Individu-individu dapat bersosialisasi serta menikah dengan anggota kelas yang lain, sehingga dimungkinkan terjadi perpindahan dari satu kelas ke kelas yang lain. Orang mempunyai pilihan membentuk pernikahan eksogami, di mana persatuan pasangan dari kategori sosial yang berbeda berdasarkan nilai-nilai cinta dan kecocokan, bukan pada status sosial atau ekonomi. Pernikahan dengan pasangan dari latar belakang sosial yang sama adalah bentuk dari persatuan endogami. Itulah yang membedakan antara pernikahan endogami dengan eksogami. Apa yang dimaksud dengan meritokrasi? Meritokrasi merupakan sistem ideal yang didasarkan keyakinan bahwa stratifikasi sosial adalah hasil dari usaha pribadi atau prestasi yang menentukan kedudukan sosial. Tingkat usaha yang tinggi akan membawa pada kedudukan sosial yang tinggi, begitu pula dengan sebaliknya. Meritokrasi merupakan proses sosialisasi dan realitas sistem ekonomi serta kedudukan sosial yang dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya karena struktur masyarakat yang kompleks bukan hanya sekedar prestasi semata. Bentuk-bentuk pelapisan sosial atau stratifikasi di masyarakat. Secara umum, pelapisan sosial di masyarakat, hal tersebut terbagi menjadi 3 bentuk stratifikasi ataupun lapisan. Yang pertama adalah stratifikasi ekonomi, di mana di dalam stratifikasi ekonomi, pelapisan sosial atas dasar ekonomi akan membedakan individu dalam hal atas dasar penguasaan dan kepemilikan terhadap materi atau harta atau sumber daya lainnya. Yang berikutnya adalah pelapisan atas dasar stratifikasi sosial. Di dalam stratifikasi sosial, pelapisan sosial dalam arti yang lebih khusus sebagai contoh stratifikasi
atas dasar kasta tingkat pendidikan. Dapat juga berdasarkan jenis pekerjaan. Kemudian pelapisan yang ketiga, yaitu pelapisan atas dasar stratifikasi politik. Dalam stratifikasi politik, pelapisan sosial dalam masyarakat itu berdasarkan yang dimaksud dengan kriteria politik itu sendiri. Nah, kriteria politik ini dapat diartikan sebagai pembedaan penduduk atau warga masyarakat menurut pembagian kekuasaan politik. Pada penghujung bagian 2 modul ajar 7.14 ini, silakan mengerjakan asesmen 7.14.3. Asesmen ini merupakan tugas mandiri atau isai. Perhatikan instruksi. Berikan satu contoh penyalahgunaan status sosial yang dilakukan oleh seseorang. Gunakanlah data real dan cantumkan sumbernya. Kemudian dari data real tersebut, silakan analisis mengapa individu tersebut cenderung menyalahgunakan status sosialnya. Kemudian bagaimana agar individu dapat melakukan perpindahan kelas sosial di dalam sistem kelas? Nah, silakan dikerjakan dan kemudian nanti apabila waktu memungkinkan akan dilakukan presentasi sesuai dengan waktu yang ditentukan bersama dan dengan model pengundian nama. Kerjakan dan kumpulkan melalui LMS, juga publikasikan pada website portofolio pembelajaran kalian. Selamat mengerjakan. Akhirnya tibalah kita pada kesimpulan, refleksi, dan penutup yang merupakan penghujung dari modul ajar 7.14 ini. Setelah mempelajari materi peranan masyarakat dalam rantai ekonomi, pertanyaannya adalah bagaimana peran keluarga kalian dalam rantai ekonomi? Kemudian yang kedua, tuliskan sebuah doa syukur kepada Sang Pencipta atas peran dan status sosial dirimu dan keluargamu di masyarakat hingga saat ini, dan mohonlah agar dapat memperoleh berkat serta peningkatan dalam berkontribusi bagi keluarga dan masyarakat. Tuliskan hal ini di dalam catatanmu dan juga tambahkan kesimpulan yang kamu peroleh dari modul ajar ini. Saya tutup perjumpaan kita pada modul ajar 7.14 ini dan dengan sebuah pantun yang akan saya bacakan. Beli buku di pasar Johar, belinya nggak cuma satu. Kalau kamu ingin pintar, rajinlah belajar selalu. Kelas digital IPS, tetap semangat, raih prestasi, namun tetap rendah hati. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sampai jumpa lagi pada modul ajar yang lainnya. Terima kasih.